Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan masuk pertemuan yang ke-6 ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa pada hari ini kita akan melakukan diskusi hukum terkait dasar-dasar hukum. Nah, di sini sudah ada slide saya buat, itu terkait istilah-istilah dasar hukum. Tapi saya harapkan kepada semuanya untuk aktif ya kan mendiskusikan istilah-istilah ini supaya kita bisa memahaminya ya dengan baik dan benar. Sebelum dimulai saya terlebih dahulu absen ya. Raihan Zikruna, Rahma Az-Zahra, Radiatul Fajri, Padulun Nasyifa. Baik. Sehat semua kan? Mari kita mengucapkan doa masing-masing ya, berdoa kita mulai. Oke, selesai. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar ini istilah-istilah dasar hukum ini? Baik, hari ini kita akan jelaskan secara tepat dan sederhana supaya mudah dipahami. Kita mulai dari asas legalitas. Ini asas legalitas ini asas dasar dalam hukum. Biasanya ini dipakai dalam hukum pidana. Apa maknanya? Maknanya itu dia mengatakan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan yang jelas dalam undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut dapat dipidana. Oke. Sebelum tindakan itu dilakukan. Ya, tepat sekali. Artinya harus ada aturan dulu, baru seseorang itu dinyatakan bersalah perbuatannya. Jika belum ada aturan, nggak boleh dihukum. Walaupun perbuatannya itu pada dasarnya sangat-sangat meresahkan masyarakat umum. Baik, ini artinya apa? Ini artinya konsep negara hukum memang seperti itu. Ya. Makanya dalam negara kita disebut kita sebagai negara hukum atau disebut dengan Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan. Jadi asas legalitas ini dia membatasi kewenangan para penguasa, penegak hukum kita. Di sini penegak hukum kita ada polisi, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan tertentu, mungkin dalam tanda kutip meresahkan, tapi belum ada aturannya. Contohnya misalnya untuk sekarang ini gosip, ya kan, gosip itu kan bahkan di negara kita ini entertainment itu kan semuanya gosip isinya. Kita tahu gosip itu pasti sangat meresahkan. Nggak ada orang yang hidupnya itu pengen digosipi, ya kan? Pasti hatinya ataupun kondisinya sangat hancur, bahkan mungkin keluarganya ikut dirugikan. Tapi karena belum ada aturan yang mengatur bahwa gosip itu sebagai tindak pidana, maka penegak hukum kita tidak boleh mengatakan itu sebagai tindak pidana, dan orang yang menggosip tidak boleh terkena pidana. Kosongan hukum ya? Kita nggak tahu apa istilahnya. Mungkin dalam negara hukum disebut sebagai kekosongan hukum. Ya.
Oke, kira-kira asas legalitas ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, ada pertanyaan untuk asas legalitas ini? Sebelum kita lanjut ke istilah lainnya. Oke, alhamdulillah kalau sudah mudah dipahami. Ini kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mungkin ini agak lebih menarik lagi. Ada kalimat fiat justitia ruat caelum. Tegakkanlah hukum walau langit akan runtuh. Pernah dengar? Pernah dengar? Ada yang belum? Inilah kedudukan hukum yang harus dijunjung tinggi. Tegakkanlah hukum walau langit akan runtuh. Ada istilah lain, tegakkanlah hukum walau dunia binasa. Jadi hukum itu harus tetap berdiri kokoh. Nah, ini yang paling susah di negara kita. Bukan hanya di negara kita, ini yang paling susah memang. Mungkin kalau saya beraksi di sini, ya kan, saya beraksi di sini, saya masuk, kemudian ada di antara kalian yang saya tidak suka. Misalnya kamu mempunyai pakaian yang berbeda dengan yang lainnya, kemudian saya usir, ya kan? Padahal pakaiannya ini tidak dilarang dalam aturan. Pergi nggak kamu kira-kira kalau saya usir? Kalau saya paksa, misalnya kalau kamu nggak keluar, saya yang keluar. Kalau misalnya saya buat seperti itu pernyataan, kalau kamu tidak keluar, saya yang keluar. Gimana? Tergantung keadaan. Normalnya biasa. Keluar atau tidak? Kalau sudah keluar, karena teman-teman terancam. Daripada tidak jadi kita perkuliahan, lebih baik. Nah, aksi kalian bagaimana? Ketika kawan kalian saya keluar dengan alasan mungkin dalam tanda kutip saya tidak suka, karena saya cari-cari alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Biasanya kalian beraksinya gimana? Biasanya, ini jangan yang kalian pikirkan. Kebiasaan kalian. Diam itu kebiasaan kalian. Bukan yang kalian pikirkan ini. Saya tanya kebiasaan. Kalau ada yang dikeluarkan apa? Kalian diam saja. Itu kebiasaan kita. Kenapa? Ada rasa takut kan? Ada rasa takut karena mungkin kalian butuh nilai dari saya. Ini yang agak susah. Makanya ada istilah itu, fiat justitia ruat caelum. Tegakkanlah hukum walau langit akan runtuh. Salah Pak kalau diamannya gitu Pak. Gimana? Maksudnya terima aja gitu, nggak ada komplain yang menjadi tindakan yang salah. Harusnya gimana? Ya, kalau seperti ini tegakkan Pak, kita komplain Pak. Walaupun saya yang harus komplain. Istilah ini kan? Ini kejadian di negara kita, bukan hanya di negara kita. Di mana-mana kejadian seperti ini. Jika ada orang besar yang bermasalah, ya kan? Jika orang besar itu ada kaitannya dengan kita diam-diam 1000 bahasa. Jika ada orang kecil ataupun orang yang sudah dalam tanda kutip dianggap sebagai penjahat, kita tiba-tiba berteriak, tegakkanlah
keadilan. Ini hukum ya. Saya buat contoh seperti ini. Tiba-tiba ada tokoh A, ya kan, tokoh A yang kita sangat segani, sangat hormati, mungkin karena kita seagama, atau karena dia seidealis, atau sepengetahuan dengan kita, melakukan pelanggaran hukum, kita anggap, kita dewa-dewakan dia tidak melakukan pelanggaran hukum. Kemudian dia berkontroversi dengan orang yang mungkin kita sudah nggak suka sama dia, karena tindak tanduk gerak-geriknya selama ini bermasalah secara sosial. Langsung kita klaim bahwa si A itu benar. Atau kita menganggap orang yang menghakimi dia itu orang-orang yang jahat, zalim. Sedangkan si B, ketika dia dipermasalahkan secara hukum karena kita nggak suka, kita senangnya luar biasa. Kalau dia dibebaskan, kita marahnya luar biasa. Di situ kebiasaan yang terbangun kepada kita selama ini. Padahal kalimatnya jelas, tegakkanlah hukum walau langit akan runtuh. Siapapun yang bermasalah, bagaimanapun kondisinya, hukum harus tetap diutamakan. Mudah dipahami kira-kira? Mudah? Ada pertanyaan? Ini dasar ya, yang anak hukum harus tahu ini. Jangan nanti sudah selesai kita, karena ada saya lihat, saya ajar waktu apa namanya itu, ada mahasiswa kita yang semester 7, 9 waktu kompre dengan saya tanya istilah-istilah ini, mereka baru dengar. Yang harusnya anak hukum itu sudah tahu betul. Kalau bahasa saya, istilah-istilah dasar ini kalau kita orang Islam itu mirip seperti rukun Islam yang umat Islam itu harus tahu. Nah, karena ini dasar sekali, basic. Tidak ada pertanyaan? Sudah? Ya, silahkan. Tapi Pak, pada hari ini yang kita lihat Pak, Ya. orang yang menegakkan hukum itu dia makin tertindas. Contohnya belum lama ini ada kasus seorang anggota TNI atau Polri gitu kalau nggak salah. Beliau membongkar kasus tentang perdagangan manusia, tetapi setelah itu beliau malah dipecat, dicari-cari alasannya dengan alasan yang tidak masuk akal. Itu bagaimana? Padahal kan kita sudah didoktrin bahwasanya hukumnya harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Bagaimana konsekuensinya terhadap kita kalau misal kita tegakkan tapi itu menjadi bumerang bagi diri sendiri? Iya, baik, terima kasih. Saya tadi masih ingat tadi istilah negara hukum ya, membatasi kekuasaan para penguasa. Dasarnya kita ini dikuasai pada orang-orang tertentu. Kemudian hukum datang untuk menghalangi kekuasaan mereka ini. Dan itu efeknya sampai sekarang kita rasakan. Ya kan? Ketika para penguasa ini sudah semacam dalam tanda kutip sepakat melakukan kesewenangan-sewenangan, terkadang para penegak hukum yang idealis itu akan terkucilkan dengan cara berbagai macam. Tapi harus ingat, kita ini negara hukum. Negara hukum itu dia berjalan di atas bukti. Ya, bukan berjalan di atas pemberitaan. Ya, bukan berjalan di atas media massa. Media massa itu hanya sebagai alat untuk memecahkan dari kebuntuan hukum. Jadi kasus pertanyaan kamu tadi itu secara hukum bisa nggak dia membuktikan bahwa terjadinya perdagangan manusia? Jika tidak, berarti tidak ada permasalahan perdagangan manusia.
Itu kacamata hukum. Karena hukum berjalan realistis. Nah, saya contohkan begini. Ketika saya melakukan sebuah pelanggaran hukum, apakah pembunuhan, namun saya ditangkap dan diadili, tidak terbukti melakukan itu, maka hukum menganggap saya bukan sebagai pembunuh, walaupun dalam kenyataannya saya pembunuh. Apakah nanti orang-orang yang mengadili saya itu adalah orang-orang tanda kutip sesat? Jawabannya tidak. Apakah hakimnya itu salah memutuskan saya bebas karena tidak punya bukti bahwa saya pembunuh? Jawabannya tidak. Bahkan dalam hukum Islam itu dia diberi pahala tetap, pahalanya satu. In dubio pro reo. Pernah dengar? Belum. Apa katanya? Ingat tadi ya, kita negara hukum berjalan di atas bukti, ya kan? Nah, bukti yang menentukan hukum itu ada atau tidak. Ini dia bilang ini, jika dalam suatu persidangan si terdakwa ternyata diragukan melakukan perbuatan pidana karena barang bukti yang sampai ke pengadilan itu tidak ada atau samar-samar, maka yang diuntungkan adalah terdakwa. Misalnya alat bukti kita ada 5, ada surat, 2 orang saksi, ada pengakuan, ada keyakinan. Kalau dalam hukum perdata ada sumpah. Ternyata ketika saya melakukan tindak pidana, yang melihat saya itu hanya 1 orang saksi, tanpa ada didukung oleh bukti yang lain. Di persidangan hanya 1 orang saksi itu yang ada. Maka saya harus bebaskan. Saya yang harus diuntungkan. In dubio pro reo. Saya bilang tadi, hukum datang membatasi kekuasaan para penegak hukum. Itu secara alamiah, secara alami, kalau saya sudah ditangkap polisi, secara alami saya harus bersalah. Itu alami itu, secara manusiawi. Kan nggak mungkin dia tangkap saya kalau saya tidak bersalah. Malu dia nggak? Malu nggak kepolisian kalau tiba-tiba saya tidak bersalah? Secara alami malu kejaksaan, masuk ke kehakiman. Tapi hukum membatasi itu. Jangan asal hukum orang kalau tidak ada bukti. Kalau ada buktinya pun tapi masih samar-samar, bebaskan. Ya. Apalagi misalnya dengan tampang kriminal, ya, wajah yang meyakinkan bahwa kita pelaku kriminal, itu bukan menjadi alasan bahwa kita terkena pidana. Bagaimana? Dipahami ini? Ini tidak seperti yang masyarakat harapkan ini. Ya, tidak seperti yang masyarakat harapkan. Masyarakat pengennya kalau orang sudah ditangkap, apalagi orang itu sudah diisukan yang jelek-jelek, pengennya dia tetap dihukum. Tiba-tiba dibebaskan karena ada in dubio pro reo. Tidak adanya alat bukti yang jelas terkait perbuatan dia. Pertanyaan? Ya, silakan. Kalau misal kayak kasus yang salah tangkap, Pak. Ya. Mengenai kasus Kinan kan, Pak. Ya. Nah, itu kan dia bukan tersangka dari kasus tersebut. Apakah dia bisa melaporkan kembali
dengan adanya itu jadi buruk gitu dia di mata masyarakat. Baik. Kita ada hak untuk melakukan pembelaan diri. Ya. Kayak kalau dalam hukum pidana itu, dalam hukum pidana wajib ada nasihat hukum. Wajib hukumnya ada pengacara untuk mendampingi para terdakwa. Salah tangkap hal yang lumrah karena penegak hukum kita adalah manusia. Pasti dia juga akan melakukan silap dan salah. Makanya disitulah tugas kita untuk membela diri. Dan inilah fungsinya Indobio Pro Reo. Bahwa penegak hukum yang membuktikan kita bersalah dan tidak bersalah siapa? Penegak hukum. Ya kan? Ketika saya ditangkap melakukan tindak pidana, mereka lah yang harus bekerja membuktikan saya melakukan kesalahan. Bukti-bukti itu yang mereka cari. Ternyata tidak dapat, saya harus bebaskan. Salah tangkap. Apakah boleh kita melaporkan ulang? Boleh. Boleh. Pencemaran nama baik, ya, untuk memulihkan nama baik kita, ya, itu hak kita untuk menuntut ulang. Negara pun nanti mungkin dalam tanda kutip melalui penegak hukumnya akan melakukan klarifikasi terhadap hal itu, bisa saja melakukan minta maaf atau ganti rugi. Dalam Islam bagaimana? Sama juga kan? Dalam Islam lebih hebat lagi. Dia mengatakan begini, lebih baik membebaskan 1000 penjahat tapi tanpa ada alat bukti di persidangan. Benar 1000 orang itu melakukan kriminal, ya kan? Benar 1000 orang itu melakukan kejahatan, tapi sampai ke pengadilan tidak ada bukti, lebih baik dibebaskan daripada menghukum seseorang walaupun benar dia lakukan tanpa ada alat bukti. Itu hakimnya tetap masuk surga, dapat pahala 1, membebaskan 1000 orang. Tapi yang 1 orang menghukum tanpa alat bukti, walaupun benar-benar dilakukan, tempatnya neraka. Kayaknya ada istilah hakim 2 masuk neraka, 1 di surga. Dan itu mungkin yang menjadi momok untuk kalian takut jadi hakim, karena udah diwanti-wanti 2 di neraka, 1 di surga. Padahal kalau kita putuskan sesuai dengan keilmuan kita, kayak tadi, walaupun benar dia melakukan kriminal itu tapi tidak ada bukti, bebaskan, tetap dapat pahala 1. Ya. Oke lah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke terakhir ini. Nabis in idem. Pernah dengar? Belum juga. Yang perempuan pernah dengar? Belum juga. Apa katanya? Orang tidak boleh diputus 2 kali dengan perkara yang sama. Lagi-lagi saya bilang, negara hukum membatasi kekuasaan para penguasa. Jangan nanti geram dia. Misalnya, kayak polisi, kamu polisi, misal dia lakukan kriminal, kamu mau tangkap, ternyata duluan saya, kamu udah lama incar dia, duluan saya tangkap, ternyata setelah diproses, benar misalnya dia melakukan, saya mampu membuktikan, ternyata yang saya tahu dia melakukan kriminal itu tanpa kesengajaan, dan buktinya yang saya sampaikan dia tanpa kesengajaan. Nah, hakim diputuskan dia misalnya hanya hukuman paling ringan.
Karena saya hanya mampu membuktikan itu. Ya kan? Kemudian saya limpahkan ke kejaksaan, jaksaan mungkin tuntutnya seperti itu. Kamu mungkin lihat alat bukti yang lain bahwa dia melakukan perencanaan yang harusnya dia mendapatkan hukuman maksimal. Kamu tuntut lagi dia, bisa nggak? Kasusnya sama. Kamu nggak puas hati, kok cuman 2 bulan misalnya di penjara, harusnya dia 5 tahun, apalagi mungkin ada dendam personal, ya kan? Boleh nggak? Nggak nebis in idem. Atau saya tangkap dia, ya kan, karena udah jadi buronan, ya kan, karena atau diisukan melakukan begini-begini. Ternyata saya nggak bisa membuktikan. Sampai ke persidangan, hakim memutuskan dia bebas. Kamu ada alat bukti, mau tangkap dia lagi, boleh nggak? Kasusnya sama. Tidak boleh. Nebis in idem. Pak, misalkan Pak, dalam suatu kasus perkara Pak, dia memang putusan pertama itu dia mendapatkan hukuman yang maksimal Pak. Padahal dia tidak melakukan perkara itu yang membuat dia mendapatkan hukuman maksimal. Nah, itu setelah hukuman maksimal itu ditetapkan, baru tahu kalau dia itu tidak melakukan dan tidak seharusnya mendapatkan hukuman maksimal tersebut, Pak. Itu nggak boleh, Pak. Baik, pertanyaannya bagus ini. Makanya jawabannya begini, mungkin agak lari. Di pengadilan kita itu, ketika diputuskan sifatnya tetap dan berkekuatan hukum tetap. Tapi hakim itu kan manusia kan? Akhirnya saya bilang, penegak hukum kita itu manusia yang tidak mungkin tidak salah, pasti melakukan kesalahan. Makanya dalam pengadilan kita itu ada 3 tingkatan. Ya, tingkatan pertama itu biasanya di daerah masing-masing kita, di setiap kabupaten kota itu ada dia, disebut dengan pengadilan negeri, pengadilan agama dari Aceh, Mahkamah Syariah. Kemudian ada nanti PT UN, ada pengadilan militer. Nah, untuk tingkat pertama di sini, ini kita masyarakat sipil, ketika melakukan ketika hakim memutuskan perkara, ternyata kita tidak puas dengan hasil putusan itu. Ingat, hasil putusan itu berkedudukan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tapi kita diberikan hak untuk melakukan banding di pengadilan tinggi. Boleh pengadilan tinggi negeri kalau kita masalahnya di situ, boleh pengadilan agama tinggi. Pengadilan tinggi agama. Biasanya ini di provinsi tempatnya. Nah, ini untuk menguak keadilan. Nah, ternyata di putusan ini pun kita merasa tidak puas, kita bisa ke kasasi, ke Mahkamah Agung. Kasasi. Nah, di putusan ini biasanya final. Ada pertanyaan yang lain? Rekan-rekan lain? Ya, silakan. Dan narkoba kasusnya sama. Bapak nggak sengaja menangkap, saya ada bukti. Kan itu 2 kali, nggak bisa dihukum 2 kali. Iya. Jadi kasusnya bisa narkoba. Kasusnya sama nggak? Sama. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kasusnya sama begini misalnya, bandar narkoba ditangkap di sini, ya kan? Kasusnya itu berarti sedang mengedar dengan si A misalnya. Tapi kalau dengan si B dia mengedar, lain lagi. Nah, ngerti ya? Nah, berarti ada kriminal
lain, objek yang lain. Boleh. Tapi kalau masih kasus yang sama, ketika dia ditangkap masalah itu ada 2 gugatan nggak boleh. Ada 2 tuntutan nggak boleh. Contohnya gini lagi lebih simpel. Suami istri misalnya kan. Kamu suami misalnya, dia istri. Saya curi harta kalian, ya kan? Yang saya curi mahar dia misalnya, ya kan? Mahar dia yang saya curi. Kemudian kamu tuntut, karena kamu sebagai suami, kamu tuntut saya. Saya diponis, ternyata ringan. Dia tidak terima. Dia pengen tuntut saya lagi. Enggak boleh. Karena perkara pencurian saya sama. Hanya saja punya dia, tapi yang menuntut si suami. Tapi kalau kasus lain yang dibawa dia boleh Pak ya? Bagaimana misalnya? Misalkan ada kasus kita kan narkoba tadi misalkan. Jadi misalnya keputusannya itu nggak yang untuk yang melaporkan tadi nggak puas lah Pak. Itu ada kasus lain ya, bukan narkoba misalkan pembunuhan misalnya bisa dibawa ke dalam apa itu Pak? Untuk menambahkan polisi dia bisa Pak? Boleh dengan tuntutan lain, boleh dengan tuntutan yang sama. Makanya hasil putusan itu kan ada biasa jungto, ya kan? Yang memberatkan kita. Saya mencuri, tapi di dalam pencurian itu saya membunuh. Jadi ada 2 kena pasal saya, 1 pembunuhan, 1 pencurian. Maka hukuman saya itu diberatkan. Kayaknya ada istilah jungto kan, putusan itu biasanya kayak gini kan, putuskan berdasarkan pasal sekian, undang-undang sekian misalnya kan. Jo pasal sekian ya, kadang sampai Jo lagi kan, sampai 5 kali. Itu karena perkara dia banyak sekali. Aksi dia melakukan pencurian banyak di situ. Di situ pembunuhan mungkin. Nah, lengkap semua. Kadang kalau kita dalam kasus itu terbongkar semua Pak, gara-gara kasus saya. Iya, bisa jadi. Atau bisa 2 tuntutan tadi, misalnya di tuntutan pertama dia dibebaskan nggak bersalah, ternyata di perbuatan lain, ya bukan peristiwa itu, peristiwa yang lain, terbukti dia melakukan kesalahan, maka dia dituntut dengan pasal yang lain dan di persidangan yang lain. Satu urut lagi kalau bisa sebelum kita tutup. Tidak ada lagi? Ada 6 ini. Saya harap kalian mengetahui dan memahaminya dengan baik dan benar. Dan ini sebenarnya sebagai alat kita, alat utama kita, ketika kita bermasalah ke depan dan berhadapan dengan para penegak hukum. Ini adalah hak-hak kita. Hak-hak masyarakat ini, hak-hak rakyat. Ada 6 tadi. Baik, karena tidak ada lagi, kita padai pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.